Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 9. Apa kabar kalian hari ini? Masya Allah, semoga kita semua selalu diberikan nikmat iman, nikmat sempat, nikmat Islam, nikmat bahagia, dan nikmat dalam kemudahan untuk menuntut ilmu ya anak-anak. Nah, bertemu lagi dengan saya Bu Abila dalam mata pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas 9 pada pertemuan kelima. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan doa kita hari ini Allah memberikan kemudahan untuk kalian dalam menerima ilmu yang Budila jelaskan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu bahan dan alat untuk menunjang pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, silahkan kalian siapkan laptop dan HP kalian. Yang kedua, silahkan kalian siapkan buku dan alat tulis IPS kalian. Dan yang terakhir, silahkan kalian buka buku paket IPS BSE kalian di halaman 173 sampai 181. Untuk evaluasi pembelajaran kita pada hari ini, Budila akan mengambil dua penilaian. Penilaian pertama yaitu penilaian pengetahuan yang Budila ambil melalui kuis yang Budila berikan di aplikasi e-learning kita yaitu Edmodo. Penilaian kedua yaitu penilaian keterampilan, yaitu menyelesaikan LKPD yang ada di Edmodo. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian dapat mengidentifikasikan pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi dalam berbagai bidang kehidupan. Langsung saja anak-anak, kita masuk pada materi pertama kita. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Kira-kira itu gambar apa sih? Betul sekali, itu adalah gambar hasil produksi berupa makanan dan juga kerajinan batik. Pernah tahu tidak sih dua hasil produksi itu berasal dari wilayah mana? Betul sekali, itu hasil produksi dari wilayah masyarakat Sukoharjo. Tepatnya berada di Desa Wisata Kenep, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Jenang dodol dan juga batik tulis yang disebut juga atau yang dikenal dengan nama jenang dodol kedung kudel dan juga batik kedung kudel. Dua produksi tersebut adalah dua hal yang saat ini sedang diangkat oleh masyarakat Sukoharjo sebagai potensi ekonomi kreatif di wilayah Sukoharjo tersebut. Silahkan kalian sekali-kali main ke wilayah Desa Kenep, Kabupaten Sukoharjo ya. Nah, masih ingat tidak anak-anak materi kita sebelumnya? Budila sudah menjelaskan mengenai materi ekonomi kreatif. Mengapa ekonomi kreatif menjadi salah satu potensi yang ada di Indonesia? Betul sekali, karena Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Indonesia memiliki kekayaan budaya, memiliki kekayaan sumber daya alam, dan juga memiliki kekayaan sumber daya manusia. Jika masyarakat Indonesia bisa menghasilkan karya yang kreatif dari kekayaan Indonesia ini, maka hasil-hasil produksinya inilah yang dapat meningkatkan komoditas ekspor kita ke mancanegara, sehingga itu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga dapat meningkatkan pendapatan negara Indonesia sendiri. Coba ya, kita akan pelajari pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia ternyata tidak hanya dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri, tetapi juga melibatkan investor asing. Coba, siapa yang tahu gambar mana yang Budila tampilkan di layar kalian? Betul sekali, itu merupakan PT Freeport Indonesia. PT Freeport menambang, memproses, melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. PT Freeport Indonesia tepatnya berada di dataran tinggi di Kabupaten Timika, Provinsi Papua
wilayah Indonesia. Apa saja sih kontribusi PT Freeport Indonesia? Yang pertama, menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Ada kurang lebih 30.000 masyarakat Indonesia yang bekerja di PT Freeport. Yang kedua, penanaman investasi. Yang ketiga, pembelian barang dan jasa domestik. Yang keempat, pembayaran pajak, dividen, royalti, dan lain-lain. Pajak yang dibayarkan PT Freeport ke Indonesia kurang lebih 1,7% dari pendapatan PT Freeport Indonesia. Wah, lumayan besar ya untuk memasukkan APBN negara kita. Yang kedua, bisa dilihat gambar apa itu? Betul sekali, itu adalah kilang minyak, perusahaan tambang minyak negara atau yang disingkat dengan PT MM. Kilang minyak atau oil refinery adalah pabrik fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum atau produk bahan baku petrokimia. Contohnya seperti minyak tanah, minyak diesel, dan juga minyak bensin. Coba perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Gambar apa sih yang ada di layar kalian? Betul sekali, itu adalah gambar peta kilang minyak yang ada di Indonesia. Ternyata kilang minyak yang ada di Indonesia tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Di Pulau Kalimantan terdapat kilang minyak, Sumatera, Jawa, dan juga di Papua. Coba ya nanti kalian cari masing-masing nama kilang minyak yang ada di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah batik Indonesia. Batik merupakan satu hasil ekonomi kreatif yang bernilai tinggi dan merupakan bagian dari budaya Indonesia. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Dilihat dari teknik pembuatannya, batik dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah batik tulis. Batik tulis merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan. Kain batik ini dihasilkan dengan waktu kurang lebih 2-3 bulan pembuatan. Yang kedua adalah batik cap. Batik cap merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Butuh waktu 2-3 hari untuk pembuatan batik ini. Dan yang ketiga adalah batik lukis. Batik lukis merupakan proses pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih, di mana pewarnaan batik lukis ini biasanya menggunakan serat-serat alami. Nah, kita masuk ya materi selanjutnya, yaitu pusat keunggulan ekonomi Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut bersifat positif, ada juga yang bersifat negatif. Pengaruh yang pertama yaitu migrasi penduduk. Pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau migrasi. Penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan tersebut. Sebagai contoh, PT Freeport Indonesia mempengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk di Papua. Sebelum tahun 1967, wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal pembangunan PT Freeport beroperasi, penduduk mulai masuk ke wilayah sekitar pertambangan, sehingga pertumbuhan penduduk di wilayah Timika semakin hari semakin meningkat. Yang kedua adalah transportasi. Mobilitas penduduk tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, maka pemerintah membangun sarana transportasi baik yang ada di darat, di laut, dan juga di udara. Yang ketiga yaitu bermunculan lembaga sosial ekonomi.
Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Sedangkan lembaga ekonomi merupakan bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok Indonesia. Yang keempat adalah pendidikan. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga ahli dan terampil, sehingga setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Dan yang kelima adalah pekerjaan. Terbukanya lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri sehingga berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja yang akan memperluas lapangan pekerjaan. Nah, itu tadi anak-anak materi kita mengenai pengembangan keunggulan pusat-pusat ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Materi ini dapat kita simpulkan ya anak-anak, dengan pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat, maka dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu anak-anak materi Budila pada hari ini. Setelah ini, silakan anak-anak kalian masuk ke aplikasi e-learning kita yaitu Edmodo untuk mengerjakan penilaian pengetahuan berupa kuis dan juga menyelesaikan LKPD pada pertemuan ini. Silahkan semuanya kalian kumpulkan melalui Edmodo. Sebelum Budila akhiri, tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes, tetap semangat dalam pembelajaran jauh. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran tatap muka secepatnya. Terima kasih. Budila akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.